Halo semuanya, pernah kepikiran nggak kalau kita semua itu sebenarnya punya kekuatan super tersembunyi buat mecahin masalah? Ternyata kita emang punya, dan kemungkinan besar kita pakai itu setiap hari tanpa sadar. Nah, hari ini kita bakal bongkar kekuatan itu sama-sama. Siap-siap ya, karena cara Anda ngelihat masalah mungkin bakal berubah total. Oke, kita mulai dari hal yang simpel banget. Di dapur, bikin roti lapis telur. Kelihatannya sepele kan? Tapi coba deh perhatiin. Di balik aktivitas sederhana ini, sebenarnya ada proses berpikir yang sangat terstruktur. Atau, nah ini dia, tantangan klasik, kamar yang berantakan. Rasanya kayak mau ngadepin monster ya. Perasaan kewalahan pas pertama kali lihat itu adalah awal dari masalah yang akan kita pecahkan. Bahkan buat tugas yang kelihatannya lebih ribet, kayak ngerencanain sebuah proyek sekolah. Mulai dari cari ide, riset, sampai nanti presentasi. Semua ini kelihatannya beda-beda, tapi ternyata ada satu benang merah yang nyambungin semuanya. Jadi, apa dong kesamaannya antara bikin roti, beresin kamar, dan katakanlah memprogram komputer? Jawabannya bukan soal alat yang kita pakai, tapi soal cara kita berpikir. Dan inilah jawabannya, berpikir komputasional. Eits, sebelum Anda mikir ini cuma buat anak IT atau programmer, saya luruskan dulu. Ini adalah kekuatan super yang tersembunyi di dalam diri kita semua, nggak peduli apapun profesi kita. Nah, coba deh perhatiin definisinya baik-baik. Kuncinya itu bukan berpikir kayak mesin, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah cara manusia yang super efektif buat memecah masalah yang rumit jadi langkah-langkah yang bisa dimengerti dan dikerjakan, baik oleh manusia lain maupun oleh komputer. Dan ini bukan ide kemarin sore loh. Pelopornya, Janet Wing, menegaskan kalau ini tuh keterampilan fundamental. Sama pentingnya kayak kita belajar baca dan tulis. Ini adalah seni mengubah sesuatu yang tadinya kacau jadi serangkaian instruksi yang jelas banget. Jadi, gimana cara kita ngaktifin kekuatan super ini? Semuanya bermuara pada 4 pilar utama. Anggap aja ini adalah 4 alat andalan di dalam kotak perkakas mental kita. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, alat pertama kita namanya dekomposisi. Kedengarannya emang agak teknis, tapi idenya super simple kok. Intinya tuh gini, jangan coba-coba lawan monster masalahnya sekaligus. Kita potong-potong jadi bagian yang lebih kecil dan gampang diurus. Dengan begitu rasa kewalahan tadi langsung hilang, dan kita bisa fokus nyelesain satu tugas kecil pada satu waktu. Ingat kan kamar berantakan tadi? Nah, ini dia, dekomposisi dalam aksi nyata. Kita nggak mikir bersihin kamar sebagai satu tugas besar. Otak kita secara otomatis memecahnya, oke, pertama, urusin baju-baju dulu. Kedua, beresin buku-buku. Ketiga, baru sapu lantai. Tiap langkah ini rasanya jauh lebih ringan daripada ngadepin semua kekacauan itu sekaligus. Lanjut ke alat kedua, pengenalan pola. Ini adalah kemampuan luar biasa otak kita buat nemuin kesamaan dan tren. Kenapa ini penting banget? Soalnya kalau kita bisa ngenalin pola, kita nggak perlu mulai dari nol lagi setiap kali ketemu masalah baru. Kalau sebuah masalah kelihatannya mirip sama yang pernah kita selesaikan, kita bisa pakai lagi solusi yang lama. Ini tuh jalan pintas biar lebih efisien. Contoh paling gampang, pas lagi misahin baju kotor. Anda nggak ngelihat setiap potong baju sebagai barang unik kan? Anda ngenalin polanya. Oh, ini semua yang warna putih. Ini semua kaos kaki. Ini semua kemeja. Pengelompokan berdasarkan pola inilah yang bikin tugas yang tadinya membosankan jadi jauh lebih cepat. Lanjut, alat ketiga kita, abstraksi. Ini nih seninya buat nyaring kebisingan dan fokus ke hal-hal yang penting aja. Anggap aja abstraksi ini kayak filter di otak kita. Di dunia yang serba berisik dan penuh informasi ini, kemampuan buat ngabain detail yang nggak penting dan fokus ke gambaran besarnya itu benar-benar kekuatan super tersendiri. Contoh paling pas, waktu kita cerita soal liburan. Kita kan nggak mungkin ceritain detail menu sarapan tiap hari atau warna taksi yang kita naikin, kan? Kita melakukan abstraksi. Kita pilih sorotan utamanya, momen-momen paling berkesan, dan kita abaikan sisanya. Itulah yang bikin cerita kita jadi menarik. Dan alat terakhir yang menyatukan semuanya, algoritma. Jangan takut dulu sama namanya, karena kita semua pakai ini tiap hari. Algoritma itu ya pada dasarnya resep, serangkaian instruksi yang jelas, langkah demi langkah. Kuncinya ada 3, instruksinya harus tepat, urutannya harus benar, dan siapapun yang ngikutin, hasilnya bakal sama. Konsistensi itu penting banget. Setiap resep masakan itu algoritma. Coba lihat cara bikin es teh ini. Urutannya penting banget kan?
Nggak mungkin kita masukin es batu dulu sebelum tehnya diseduh. Tiap langkah bergantung sama langkah sebelumnya. Nah, inilah inti dari desain algoritma. Urutan yang logis buat dapat hasil yang kita mau. Oke, kita udah punya 4 alat andalan nih. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sekarang, yuk kita lihat gimana keempatnya ini kerja bareng buat naklukin masalah yang lebih gede dan lebih kompleks. Kita ambil contoh nyata ya, seorang guru lagi ngerancang proyek buat kelasnya. Pertama, dia pakai dekomposisi. Proyek besar dipecah jadi unit-unit kecil. Hasilnya, beban kerjanya jadi lebih gampang diatur. Kedua, dia pakai pengenalan pola. Dia lihat data tahun lalu buat cari tahu siswa mana yang kira-kira butuh bantuan lebih. Hasilnya, dia bisa bantu dari awal. Terus, abstraksi. Dia fokus ke tujuan utama pembelajarannya, bukan detail kecil kayak jilid laporan. Hasilnya, penilaian jadi lebih fokus ke skill inti. Terakhir, algoritma. Dia bikin aturan yang jelas. Jika seorang siswa butuh tantangan, maka berikan tugas tambahan. Hasilnya, prosesnya jadi konsisten dan adil buat semua murid. Jadi, intinya ini. 4 pilar ini benar-benar upgrade buat cara kita mikir. Apapun masalahnya, dari yang sepele sampai yang rumit, ingat 4 langkah ini. Pecah masalahnya, cari kesamaannya, fokus ke yang penting, dan bikin rencana langkah demi langkah. Jadi, yang perlu kita ingat, berpikir komputasional itu bukan soal jadi programmer. Ini soal jadi pemecah masalah yang lebih jago. Alatnya udah ada di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu, tapi setelah tahu punya kekuatan super ini, masalah besar apa nih yang bakal kamu selesaikan pertama kali?